Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Smart Striker 82. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari aplikasi kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran di pertemuan ketiga ini, siswa diharapkan dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bangun yang saling sebangun. Oke anak-anak, kalian telah mempelajari konsep kesebangunan pada pertemuan yang kedua. 4 kondisi yang mungkin terjadi pada kesebangunan. Yang pertama adalah dilatasi pada salah satu titik, yang kedua adalah konsep translasi dilatasi, yang ketiga adalah konsep refleksi dilatasi, dan yang terakhir, yang keempat adalah konsep rotasi dilatasi. Nah, konsep-konsep itu akan bermanfaat bagi kalian dalam menyelesaikan masalah-masalah pada pertemuan ketiga ini. Oke, langsung saja kita akan lihat materi yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga. Anak-anak, kalau kalian lihat pada gambar ini merupakan salah satu aktivitas yang selalu kita gunakan pada saat pembelajaran kesebangunan. Kita memberikan pengalaman nyata ke siswa dalam melakukan pengukuran dengan menggunakan konsep kesebangunan. Setiap kelas kita akan bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Beberapa kelompok kecil ini akan mendapat tugas dalam melakukan pengukuran pada tiap-tiap pos. Di tiap pos itu akan mewakili kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada konsep kesebangunan. Nah, anak-anak, kita akan lihat kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama adalah konsep dilatasi. Pusat dilatasi di salah satu titik. Salah satu contohnya adalah menaksir ketinggian gedung lantai 2. Nah, anak-anak, di sini sudah dibentangkan tali dari lantai 2, kemudian kita tempatkan sampai ke tanah. Nah, di sini kita berikan pasak. Tali ini melewati pohon. Kemudian siswa melakukan pengukuran. Yang pertama adalah jarak pasak ke pohon. Kemudian jarak pasak ke gedung, dan yang terakhir tinggi pohon yang dilalui oleh tali. Nah, ketika mereka sudah melakukan pengukuran ini, maka mereka dapat memperkirakan tinggi gedung lantai 2. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita bandingkan saja tinggi pohon yang dilalui tali dibandingkan tinggi gedung lantai 2, itu perbandingannya akan senilai dengan jarak pasak ke pohon dibanding jarak pasak ke gedung. Nah, anak-anak, karena kondisi pandemi saat ini, maka tidak mungkin kita melakukan aktivitas seperti yang kakak kelas kalian lakukan sebelumnya. Untuk itu kita akan lihat masalah-masalah yang bisa kita selesaikan menggunakan konsep ini. Coba kita lihat soal yang pertama. Andi akan melakukan praktik pengukuran tinggi pohon dengan menempatkan sebuah tongkat di antara dirinya dan pohon yang akan diukur seperti gambar. Nah, ini Andi, kemudian dia akan mengukur tinggi pohon. Selanjutnya dia tempatkan tongkat yang berada di antara Andi dan pohon tersebut. Kemudian tinggi tongkatnya 160 cm, tinggi Andi dari mata sampai tanah adalah 145 cm. Selanjutnya jarak Andi ke tongkat 90 cm dan jarak Andi ke pohon adalah 12 meter, maka tentukan tinggi pohon. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat pada ilustrasi di atas terlihat dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Nah, di sini dilatasi pada salah satu titik, yaitu titik A. Nah, selanjutnya kita lihat AD panjangnya 90 cm, kemudian AB panjangnya 12 meter. DE yang ini itu dapat kita cari dari tinggi tongkat dikurangi tinggi Andi, yaitu 160 kurangi 145 sama dengan 15 cm. Nah, selanjutnya kita bandingkan seperti pada konsep yang pertama, kondisi yang pertama, kita bandingkan DE dibanding BC itu sama dengan AD dibanding AB. Kemudian kita masukkan angkanya, DE 15 cm, BC nggak tahu, kemudian AD 90 cm,
dan AB itu 12 meter. Nah, anak-anak kalau kalian lihat di sini satuannya cm yang bagian atas, maka yang bagian bawah pasti satuannya meter karena ini senilai. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ini sama-sama dibagi 15, 1, 6. Kemudian kita peroleh kali silang 6 BC sama dengan 12 meter. Maka BC sama dengan 2 meter. Karena yang ditanyakan adalah tinggi pohon, maka tinggi pohon dapat dicari dari tinggi Andi ditambah BC. Tinggi Andi 145 cm atau 1,45 meter ditambah 2. Maka kita peroleh tinggi pohonnya 3,45 meter. Nah, anak-anak, ini kondisi yang pertama. Oke, kita akan lihat kondisi berikutnya, kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah konsep translasi dilatasi. Nah, ini aktivitas yang kita lakukan, yaitu menaksir ketinggian tiang bendera. Nah, anak-anak, untuk melakukan pengukuran ini, maka salah satu siswa itu berada di samping tiang bendera. Kemudian kita foto seperti ini. Pada kamera akan tampil bayangan tiang bendera dan siswa yang berada di dekatnya. Kemudian siswa melakukan pengukuran. Yang pertama adalah tinggi tiang bendera pada kamera, yang ini diukur menggunakan penggaris. Kemudian tinggi siswa pada kamera seperti ini. Kemudian tinggi siswa sebenarnya. Maka objek yang diperkirakan yaitu tinggi tiang bendera sebenarnya dapat kita cari. Anak-anak, bagaimana perbandingannya? Perbandingannya adalah sebagai berikut. Tinggi tiang pada kamera dibanding tinggi tiang sebenarnya itu akan sama dengan tinggi siswa pada kamera dibanding tinggi siswa sebenarnya. Nah, ini perbandingan yang senilai. Mengapa ini dikatakan sebagai konsep translasi dilatasi? Karena antara objek yang satu dan yang lain itu terpisah. Kalau sebelumnya dilatasi itu ada satu titik yang saling berhimpit. Nah, kalau ini dua objek tersebut saling terpisah. Nah, bagaimana contoh soalnya? Coba perhatikan. Soal yang kedua. Seorang anak berdiri dekat tiang bendera seperti pada gambar berikut. Seperti ini. Ini tinggi anak, ini tinggi tiang bendera. Kemudian pada waktu tertentu bayangannya adalah sama. Kemudian panjang bayangan anak 2 meter sudah diukur, sedangkan panjang bayangan tiang bendera 6 meter. Ini juga sudah diketahui. Jika tinggi anak 150 cm, maka tinggi tiang bendera adalah berapa meter? Nah, untuk menyelesaikan soal ini sangatlah mudah, kita tinggal bandingkan saja objek yang senilai. Yang pertama adalah tinggi tiang bendera dibanding tinggi anak, itu nilainya akan sama dengan bayangan tiang bendera dibanding bayangan anak. Nah, kemudian kita masukkan informasi yang diketahui. Tinggi tiang bendera nggak tahu, misalkan saja X, kemudian tinggi anak 150 cm, bayangan tiang bendera 6 meter, bayangan anak 2 meter. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kanan ini satuannya sama-sama meter, pastinya yang X ini satuannya senti. Nah, kita akan sederhanakan terlebih dahulu. Ini dibagi 2, 1, 3, kemudian kita kalikan silang. Maka kita peroleh X sama dengan 150 kali 3 dalam 450 cm. Karena yang diminta dalam meter, maka kita ubah menjadi 4,5 meter. Oke, itu soal yang kedua atau konsep yang kedua, yaitu translasi dilatasi. Selanjutnya kita akan lihat kondisi yang ketiga. Nah, anak-anak, aktivitas yang dilakukan pada kondisi yang ketiga ini, salah satu siswa itu berdiri di dekat tiang lampu. Kemudian kita taruh cermin di depan siswa tersebut. Siswa bertugas untuk melihat bayangan lampu pada cermin tersebut. Diupayakan bayangannya berada tepat di tengah-tengah cermin. Jika siswa tidak dapat melihat bayangan lampu, maka siswa bisa mengatur, bisa maju atau mundur sampai bayangan itu tepat berada di tengah cermin. Nah, selanjutnya teman yang lain itu akan melakukan pengukuran. Objek yang diukur adalah jarak cermin ke siswa, kemudian tinggi siswa sampai mata, selanjutnya jarak cermin ke proyeksi lampu. Proyeksi itu merupakan titik jatuhnya lampu tersebut. Nah, dari cermin ke titik jatuh lampu tersebut. Sedangkan objek yang akan diperkirakan adalah tinggi lampu jalan.
Nah, kemudian kita gunakan perbandingan tinggi siswa sampai mata dibanding tinggi lampu jalan, itu akan sama dengan jarak cermin ke siswa dibanding jarak cermin ke proyeksi lampu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan lihat contoh soal untuk kondisi yang ketiga ini. Budi akan melakukan praktek pengukuran tinggi lampu jalan dengan menempatkan sebuah cermin di antara dirinya dan lampu jalan seperti pada gambar. Nah, ini Budi, kemudian cermin ditaruh di depannya, kemudian lampu jalan dilihat oleh Budi melalui cermin. Oke, jika tinggi Budi dari mata sampai tanah, berarti AB di sini adalah 150 cm. Kemudian jarak Budi ke pusat cermin, berarti BC itu sama dengan 100 cm. Dan jarak proyeksi lampu ke pusat cermin, berarti CD itu sama dengan 2 meter. Maka tentukan tinggi lampu jalan. Nah, anak-anak, di sini terlihat dua segitiga yang saling sebangun. Yang pertama, sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan sudut yang dibentuk oleh sinar mantul pasti besarnya sama. Selanjutnya, ini tegak lurus berarti 90 derajat, pasti sudut A dengan E sama. Karena ini sudah sebangun, maka kita bisa membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, yang pertama kita ketahui bahwa AB sama dengan 150 cm. Kemudian BC 100 cm, selanjutnya CD adalah 2 meter, dan yang ditanyakan adalah DE. Maka kita bandingkan saja AB dibanding ED atau DE sama dengan BC dibanding CD. Nah, kemudian kita masukkan ini 150 cm per ED sama dengan 100 cm per 2 meter. Nah, karena di sini satuannya sama cm, maka yang bawah juga sama, ini meter, maka di sini pasti meter. Kemudian kita sederhanakan, bagi 52 bagi 53. Selanjutnya kita kalikan silang, 2 ED sama dengan 6 meter. Maka ED-nya sama dengan 3 meter. Oke, anak-anak, jadi tinggi lampu jalannya adalah 3 meter. Oke, anak-anak, selanjutnya adalah konsep yang terakhir. Kondisi yang keempat adalah konsep rotasi dilatasi. Nah, anak-anak, untuk kasus ini kita akan melakukan pengukuran lebar gedung putra dan putri di lantai 3. Jadi kita nggak bisa mengukuran menggunakan tali yang dibentangkan ke sini, kemudian kita ukur menggunakan flying fox ya. Jadi itu sedikit mengkhawatirkan. Nah, kita akan gunakan konsep kesebangunan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Di sini ada pilar yang kita tandai, pilar 9A, kemudian di depan pilar 9A tepat pilar 9F. Nah, ini saling berhadapan. Kemudian siswa ditugaskan untuk melihat pilar 9A melalui pilar 9H. Kemudian kita tempatkan siswa berada di sini. Selanjutnya, siswa yang lain melakukan pengukuran. Yang pertama adalah jarak antar pilar, yaitu pilar 9F dan pilar 9H. Kemudian jarak pilar 9H ke siswa 9B yang ini. Selanjutnya jarak antar siswa dari siswa A ke siswa B. Nah, objek yang diperkirakan adalah jarak gedung putra pilar 9A ke pilar 9F itu dapat kita cari. Maka perbandingannya seperti ini. Jarak gedung putra ke putri dibanding jarak antar siswa, ini kita bandingkan dengan sini, itu akan sama dengan jarak antar pilar dibanding jarak pilar ke siswa. Nah, kalau kalian lihat ini proses rotasi, kemudian dilatasi. Oke, anak-anak, seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat contoh soalnya. Oke, soal yang terakhir, Budi akan melakukan praktek pengukuran lebar sungai dengan skema seperti pada gambar di bawah ini skemanya. Nah, diketahui bahwa B, C, dan E merupakan pohon yang berada di pinggir sungai dan segaris. Kemudian Budi, titik D ini, melihat pohon A yang berada di seberang sungai melalui pohon C. Berapakah lebar sungai? Nah, kita tahu bahwa dua segitiga tersebut sebangun, yaitu segitiga ABC dengan segitiga DEC. Nah, anak-anak, ini saling sebangun karena segitiga CDE ini merupakan hasil rotasi dari segitiga ABC sebesar 180 derajat, kemudian didilatasi, diperkecil. Oke, anak-anak, selanjutnya diketahui bahwa BC 12 meter, kemudian CE 3 meter, kemudian ED 4 meter. Kemudian kita bandingkan
AB dibanding DE sama dengan BC dibanding CE. Nah, kemudian kita masukkan AB per ED-nya 4, kemudian BC 12, CE 3. Selanjutnya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 4. Kemudian kita kalikan silang, AB sama dengan 16 meter. Anak-anak, jadi lebar sungainya adalah 16 meter. Anak-anak, cukup sudah video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga video ini dapat memberikan wawasan kepada kalian manfaat kesebangunan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, itu saja yang bisa Ustaz berikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.